بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di mana Allah menurunkan ketenangan. Kemudian selama kita duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu sholat isya, maka para malaikat senantiasa mendoakan kita dan duduk kita dianggap sholat. Malaikat selalu berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Bayangkan habis maghrib sampai isya, malaikat selalu berdoa seperti itu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Nah, ini keutamaan ini tidak bisa didapatkan oleh saudara kita yang live streaming. Temenan doa eta. Karena Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu itu bagi yang berada duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu sholat. Jadi live streaming timah mah temenan eta teh. Gitu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat iman rahimakumullah. Tiba saatnya kita melalui terminal yang ketiga. Terminal yang pertama adalah ihbat. Terminal yang kedua zuhud. Nah, insya Allah kita membahas terminal yang ketiga, yaitu waro. Ya. Waro, kata ini kata yang sering kita dengar. Ya. Katanya yang sangat sederhana, ya. Namun jika kita memiliki sifat ini, maka kita akan mendapat banyak kebaikan. Dan setelah kita mempelajari terminal yang ketiga ini tentang waro ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang waro atau belum, begitu. Waro ini secara sederhananya mengandung arti meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Kalau haram sudah tentu ya. Meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang syubhat. Al-halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mustasabihat. Gitu ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, ada yang wilayah di antara kedua itu. Di antara yang halal dan haram, yaitu wilayah syubhat, wilayah remeng-remeng, ya remeng-remeng. Biasa
abu-abu. Kalau abu-abu kan SMA. Jadi SMA itu wilayah remeng-remeng gitu ya. Nah, biasanya sepasang sejoli ya, itu menyukai wilayah yang remeng-remeng, wilayah yang syubhat, halal acan, haram keker. Cenderung kepada haram. Nah, orang yang waro itu adalah orang yang mampu meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, para ulama seringkali memaksudkan waro itu ya, dalam hal meninggalkan perkara yang syubhat. Gitu. Jadi lebih cenderung ke situ. Ariges wilayah haram mah sebuah kewajiban gitu. Nah, waro itu adalah lebih kepada meninggalkan perkara yang syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan. Makan itu mubah. Nyapanya? Makan itu kan mubah, hal yang boleh. Nah, orang yang waro itu makan sederhana saja, tidak berlebih-lebihan, sederhana. Itu Rasulullah itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Beda jeung urang mah mun dahar teh nyabakan tarang jeung nyabakan beuteung. Lamun beuteung can sarua teuasna jeung tarang, tah can geus dahar teh. Nah, walaupun makan itu perkara yang mubah, nah, maka orang yang waro itu dia melakukannya dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Jadi mubah biasa apa? Juga meninggalkan waro ini juga meninggalkan perkara yang masih samar. Lain samar kahayangnya atau samar pola. Samar hukumnya. Ari ieu teh hukumna teh haram atau halal, teu jelas. Punten ya. Aya tukang peuyeum mangasaan Bapak teh ngasaan peuyeum beak 2 kilo. Ngasaan nopal pateng. Ngasaan saeutik. Ternyata peuyeum teh haseup. Antukna naon bapak teu jadi tameuli peuyeumna teh. Padahal geus biasaan. Kira-kira halal haram eta peuyeum. Kalau tidak ada izin dari nu ngajual, itu statusnya haram. Tapi lamun diizinan sok we kitu. Mangga cobian heula. Tapi tanyakan heula halal teh halal. Geus dicobaan. Nah, ternyata teu meuli. Kira-kira nu ngajual keuheuh henteu? Karena hatena aya gondok babel siah kan gitu. Geus ngasaan tuluy henteu. Nah, itu jadi meragukan, Pak. Statusna teh halal haram. Makana biasakeun lamun ngasaan geus ijab qabul. Geus dibeli. Memangnya di Mekah mah gitu, di Mekah bukan di Mekah, di Madinah ya, pasar kurma. Halal. Jadi meunang ngasaan gitu. Eta mah ngasaan ti toko nu hiji nepi ka toko tungtung dawara gitu.
Kantong nama teu meuli teu kudu meuli. Nah itu statusnya menjadi tidak jelas. Itu wilayah subhat. Nah orang yang waro itu meninggalkan perkara-perkara seperti itu. Nah bagaimana dengan rokok? Coba. Air rokok haram? Ente. Halal? Ente. Ente halal, ente haram. Cuma ulama banyak mengkategorikan hukum rokok itu makruh. Ari makruh itu lebih cenderung kemana? Ya, eta tuh ngarokok, bari ceramah, tak kumaha kah? Bari ceramah, itu wilayah makruh. Nah, orang yang waro itu meninggalkan perkara-perkara yang meragukan. Jadi wilayah subhat itu adalah wilayah yang meragukan. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada keutamaan banyaknya ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Nah hanya ibadah haji. Sebab lamun ibadah haji teu make ilmu menjadi sia-sia. Urang salat, loba salatna. Tapi salatna teu make ilmu. Kira-kira diterima moal. Itu masalahnya. Makanya keutamaan menuntut ilmu lebih baik daripada keutamaan banyaknya ibadah. Tapi kumaha urang? Loba talabul ilmi, tara ibadah tapi itu bermasalah itu mah. Ari talabul ilmi no bongka itu salat tara. Eta masalah eta. Nah, wa khairu dinukum al-wara. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah sifat waro. Nih, jadi sebaik-baik dalam agama kita ini adalah sifat waro. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Hadirin wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat yang berharga kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kun waro'an takun badan nasi. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Pak, kita akan merasakan manisnya ibadah kalau kita bisa melakukan, mengamalkan sifat waro. Kenapa? Karena orang yang waro itu matanya terjaga, telinga terjaga, lisannya terjaga, sikapnya terjaga. Waro itu bukan hanya soal makanan, tapi soal perilaku, soal sikap, soal perbuatan. Ketika perbuatan itu subhat, gitunya, tidak jelas hukumnya, meragukan, itu ditinggalkan. Nah, jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah.
Wa kun qani'an takun askaron nas. Dan jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang benar-benar bersyukur. Yang qanaah itu apa? Yang selalu merasa cukup mobil Pajero oge Pak. Imah 2 cukup, pamajikan 3 cukup. Nya penghasilan matang gede-gede teh gitu nya. 10 juta we sapoe gitu. Cukup. Nah, jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menikmati kehidupan. Cek bahasa kolot mah saeutik mahi loba nyesa. Teu boleh sok tingali kolot urang baheula. Padahal penghasilanna sabaraha. Dalamun seg diukur penghasilan kolot urang baheula jauh sebetulna. Tapi imahna lega. Ya. Sawahna lega. Naon deui? Budakna lega. Budakna loba. Dahar kabehanan. Tapi urang penghasilan bisa jadi lebih gede tibatan kolot urang, imah leutik. Kalau di perumahan masa gara deket tuh, nya. Imah leutik, naon deui? Sawah teu boga. Naon? Budak ngan 2. Coba. Ari hirup ripuh kan bingung. Pan 2 anak cukup teh. Tapi teu mahi. Da kolot baheula mah. Aya naon gitu masalahna. Nya. Kenapa? Karena orang tua kita itu merasa cukup. Sok we atuh dah digaweana teu ripuh. Ini jam 7 ini ka sawah, balik bedug. Nya. Bedug teh naon? Lohor. Lohor kapan sore teh geus aya di imah asar teh. Sore teh geus aya di imah geus ngadu bako. Ngadu bako. Geus aya di imah sore ka masjid, asar ka masjid, maghrib ka masjid. Kolot orang penting lalajat TV gitu nya. Berarti lamun ngitung jam kerja sabaraha? Ti jam 7 nepi ka jam 12. 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam sehari. Ari urang. Init gawe teh pan jam 5. Balik teh jam 5 teh can nepi ka imah eta teh. Da maca. Matak loba bolos ngaji ge. Datang ka imah Islam. Tapi ripuh gitu, budak ngan 2. Imah teh gede. Gitu. Nah, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Kemudian, sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri. Sukai terhadap apa yang ada pada manusia. Artinya non Pak, tidak ada rasa dengki. Apa rasa dengki? Dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu dengki. Batur kabeli mobil, pasti nyicil, nyicil, nyaho riba orang ge, gitu ya. Padahal biasa we atuh. Diresep ngali batur. Batur ngarehab imah mikir.
eta duitna ti mana ngabet kieu milu mikir. Kariweuh-riweuh cek urang mah. Bersyukur apa ketika orang lain memiliki sesuatu teh ngilu bunga gitu Pak. Ya, ngilu alhamdulillah. Tatangga orang kabeli mobil sogana atau sekali-kali mah urang kaajakan gitu. Nya. Alhamdulillah tatangga orang ngarehat sogana sekali-kali mah kaonang urang pengajian gitu. Merasa senang terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kira-kira apa gampang teh sifat eta? Proses Pak. Jadi orang kadangnya orang teh teori teh terlalu tinggi gitunya, tapi hal yang sepele seperti itu kita bisa. Padahal teh urusan rahat teh can beres teh. Nah, sukailah sesuatu yang ada pada manusia sebagaimana engkau suka jika itu ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Nah, orang akan jadi seorang mukmin. Berarti lamun orang masih kena aya dengki, acan tah jadi mukmin teh. Kemudian berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Berbuat baiklah pada tetangga. Seorang muslim itu adalah seorang yang tetangganya selamat dari lisan, dari lidah dan tangannya. Ya. Seorang muslim itu adalah orang yang tetangganya selamat dari lidah dan tangannya. Apa percaya ahli tahajud asup neraka? Percaya ahli tahajud asup neraka? Ada orang yang ahli tahajud asup neraka. Kenapa? Malam tahajud berana dia melukai hati orang-orang. Bahasana matak nyelekit, mending tong ngomong lah gitu. Rajin ngomong. Matak ikan nyeriin hati gitu. Jadi akhirnya kata hayang panggil jeung teu hayang ngomong gitu. Karena napi omongan mun ngomong teh gitu. Allah atuh kitu carana cenah. Geus urang teh eureun mau tahajud Cacak-catak anu ahli tahajud. Komo kurang gitu, nu kedua tahajud. Nah, berbuat baiklah pada tetanggamu maka engkau akan menjadi muslim sejati. Nah, selanjutnya kata Nabi, wa aqillad dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Kirangan Pak. Ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Dan itu betul-betul diamalkan oleh Abu Hurairah. Kurangilah banyak tertawa, karena tertawa itu dapat banyak tertawa, boleh tertawa Pak. Boleh lain hartina ustad keur nerangkeun. Nah, kemudian ada memang hal itu memang hal itu memang lucu katanya. Da sieun teh tahan we katanya. Artinya kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Tertawa boleh. Islam itu agama yang luar biasa. Hiburan boleh, tapi tong lobati refreshing bagus gitu. Tapi refreshing itu tidak bagus. Tidak baik terhadap urusan dompet itu masalahnya.
Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan pengertian waro itu dengan mengutip dalil dari Nabi SAW. Nabi SAW telah menghimpun makna waro dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Orang waro itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Sakirana riungan, sakira-kirana paguneman, tidak ada manfaatna tinggalkeun. Itu waro. Nah, hadis ini gitu ya, menerangkan tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat itu mencakup perkataan, pandangan, mendengar, gitu ya, berjalan, berpikir, aktivitas baik zahir maupun batin. Anu eueuh manfaatna. Tiga ayeuna saya ieu kan saya teh kuduna mah ka Cianjur eta teh. Kuduna mah ngan rek naon ka Cianjur garewah nu ngonang mah gitu. Metak di dieu. Gitu. Rek naon ka Cianjur garewah nu ngonang mah. Nah, Bapak rek ka mana itu kudu jelas makana gitu. Kada bisi ini teu puguh tujuan. Pare ka mana? Teuing sate nuturkeun indung suku we. Itu teu jelas tujuanna ka mana. Kan aya nu kitu kan ya. Nuturkeun indung suku. Nah, orang dalam hadis ini jadi waro itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak bermanfaat, pandangan yang tidak bermanfaat, mendengar yang tidak bermanfaat. Kadang orang gitunya stand up comedy ya. Jadi stand up comedy itu dibuat untuk apa ya? Ya ngibul gitu. Kadang menjadikan bahan bulian ya. Bulian itu menjadi bahan tertawaan. Kemudian kejadian yang semestinya itu ada baheula naon sih? Spontan apa ya? Musibah orang lain jadi bahan tertawaan gitu. Batur nu labuh, urang nu seuri. Padahal itu tidak lucu sebetulnya. Kemudian dinukil dari Madarijus Salikin Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Waro itu adalah meninggalkan setiap perkara yang subhat, yang masih samar, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu ya. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan, yaitu waro ya. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, kemudian meninggalkan perkara yang mubah yang berlebihan. Ada beberapa kasus gambaran orang-orang yang memiliki sikap waro, yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah satu ketika dia berada di bawah terik matahari. Nah, di bawah terik matahari ditanya oleh seseorang, bahasa orangnya gitu, wahai Syekh, Anda kan bisa berteduh di rumah sebelah, gitu ya. Jadi tidak jauh dari Imam Abu Hanifah itu ada rumah yang Imam Abu Hanifah bisa berteduh di situ. Itu sebetulnya hal yang mubah. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di rumah itu. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah,
saya tidak bisa berteduh di samping rumah itu. Kenapa? Karena yang punya rumah itu memiliki hutang kepadaku beberapa dirham. Saya khawatir mengambil manfaat dari situ. Coba Pak, itu waroknya Imam Abu Hanifah. Pan di orang-orang mah entong nyiuhan Pak. Pan di awal kene geges minta orang mah. Anjeun nginjem 1 juta cek malikeunana rek sabaraha. Ya, leuwih ti nyiuhan eta mah tuh. Heuk dibere. Asal dileuwihan. Lamun teu dileuwihan mah malah teu kabok ngaleuwihanna ge. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah meninggalkan hal itu. Imam Abu Hanifah pernah tidak makan daging kambing selama 7 tahun, Pak. 7 tahun. Itu bukan perkara sebentar. Pertanyaannya, kenapa Imam Abu Hanifah meninggal tidak mau memakan daging kambing? Jadi pada saat itu kambing yang ada di Baitul Mal, jadi Baitul Mal punya kambing, ngencar Pak, dekapangan, di mana eta kambing? Nah, dia menghitung, kira-kira hirupna kambing sabaraha tahun, berdasarkan survei, gitu. Jadi andai kata kambing teh ngencar gitunya, tuluy teu kapangi, maka dia bisa bertahan hidup selama 7 tahun. Geus 7 tahun mah maut, naon mautnya? Ya, paeh gitu, banyak ke kambingnya. Wafat. Nah, maka Imam Abu Hanifah selama 7 tahun tidak mau memakan daging kambing itu. Karena khawatir bisi yang dia makan teh kambing nu eta. Allah. Ada teman saya, Pak. Ada teman saya. Kama mana kayaknya dibawa ke mana wae, ditawaran di mana wae, dia tidak akan mau memakan daging ayam. Ada teman saya tidak mau makan daging ayam. Terus saya ditanya, "Kunaon?" Saya hanya akan memakan daging ayam nu dipastikan dipencitna kesalakina atau seseorang. Mata dia ayam daging ayam potong syar'i. Karena dipotong di dia gitu. Dia tidak mempercayakan dipotong di pasar. Karena boleh jadi ketika dipotong di pasar, dipencit, langsung alungkeun ka Cipanas. Nah, ketika can puguh paeh diasupkeun kana Cipanas, maka secara hukum ari eta hayam teh paehna ku dipencit atau ku Cipanas. Sebetulnya boleh karena dengan mengucapkan bismillah insyaallah. Kenapa dia tidak mau waro, Pak? Meninggalkan perkara yang makanannya saya napakuran. Nah, budak urang, keluarga urang diajak ibadah hese, diajak ngapalkeun Al-Qur'an hese, ya, termasuk orang gitu. Kenapa? Boleh jadi kita belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang subha. Kita masih berada di wilayah-wilayah yang subha. Ya simkuring sakna pakuran gitu, ya Allah. Kabita ningali baturnya budak 2 tahun geus macan Al-Qur'anna geus bagus. Sudah hafal Al-Qur'an. Usia 2 tahun, Pak.
Kan bapak kayak namanya sabaraha tahun ya. Namanya 25 tahun ya. Pemarno namanya 25 tahun. Kenapa kita sulit untuk menghafal Al-Quran? Kenapa kita berat untuk beribadah? Boleh jadi kita belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang subhan. Imam Abu Hanifah ya, 7 tahun tidak memakan kambing ya. Kenapa? Karena khawatir daging kambing yang dia makan itu adalah kambing anu Baitul Mal ngencar ya. Sampai seperti itu. Siapa Imam Abu Hanifah itu? Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man. Ramana saha, namana teh Sabit. Ya, makanya Imam Abu Hanifah itu nama sebenarnya adalah Nu'man bin Sabit. Siapa Sabit itu, Pak? Ternyata Sabit itu adalah orang yang waro. Mungkin kita sering dengar ya, ada seseorang yang dia memakan buah apel kan? Masih ingat itu kan? Itu Sabit, Pak, bapaknya Abu Hanifah. Dia makan buah apel. Kuruh huruf fa kan tegas belajar mah huruf kausan ihkamnya apel gitu. Nah, dia makan apa? Agas dimakan, kakarek ingat. Jadi dia menemukan disolokan. Dia menemukan apel. Cokot, makan. Geus dimakan karek sadar. Nanti bahasa orang nama kumaha? Tenan? Astagfirullahaladzim, cek bahasa orang itu apal saha gitu dimakan. Jadi berpikir itu, hari itu apal saha. Kan campuku hijab kabulna. Nah hari daun tuh nu boga apelna. Eta dicuk-cuk, Pak. Jadi dia ieu teh apel di mana? Dia menelusuri ke pasti hari sesukan pan di luhur kahanap japanya. Sesukan itu kan di luhur kahanap. Aya sesukan di hanap keluhur. Dia udah keluar. Oh, ternyata tidak jauh dari situ, dekat sungai itu ada kebun apel. Nah, ternyata ada orang di situ. Mas, bahasa orang. Ini saya menemukan apa ya? Saya hayang dihalalkan. Oh maaf, saya penjaganya, bukan punya saya. Itu punya majikan saya. Tarumahna teh ti permai teh kaitu kaneh gitu. Jadi ternyata dari kebun ke rumah nu bogana teh Pak memakan waktu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jigana mun urang mah bejakeun teh tulus lah katanya. Tapi ternyata Sabit ini ya karena ingin dihalalkan, dia nyucuk terus nepi ka rumahna sehari semalam. Sampai di rumah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak katanya, abi teh menakan apel, abi teh dituang we. Emut abi teh itu can jelas hukumna. Abi hoyong dihalalkeun. Ternyata Pak, anu boga kebon teh orang waro juga. Nah, dia berpikir, nah ini orang dia menempuh perjalanan sehari semalam hanya sekedar untuk hayang dihalalkeun. Kan orang mah aya tangkal jamu di gigireun imah engenya.
halal we urang mah geus. Pan teu kudu sapoe-sapoeting Pak angkat kata tangga. Cek Pak, ieu nyungkeun jamunya aya bari dihalalkeun da pasti dibikeun atuh. Mau sapoe-sapoeting dia menempuh perjalanan sehari semalam hanya untuk minta dihalalkan sebuah apel. Kata yang punya kebun teh, heug bae cenah dihalalkeun, tapi ada satu syarat. Syaratnya kamu harus menikahi anak saya. Gitu. Galau tak Pak? Galau. Duh, aing cenanya. Hayang ngahalalkeun ya kudu ngawin budakna. Heug atulah cenah. Ditarima lah, nu penting mah halal we saya ya apa. Cuma masalahna, tah ieu Pak, masalahna. Anak saya itu buta, tuli, nampak bisu, kemudian cacat. Bayangkeun Pak, cacat, teu bisa leumpang, teu bisa nyepeng. Arek moal Pak. Eta mapan namina sabit, Allahu Akbar. Aduh, emang kagok barontok kapalang caramang teh ya katanya. Diterima saja. Ya, daripada haram apa yang dia makan ya sudahlah, keun bae lah cenah kan gitu. Akhirnya diterimalah Pak. Saya terima kan. Keuna naon? Yang penting saya dihalalkan apa itu? Melaan dihalalkan, dia sanggup menikah dengan wanita yang buta, yang tuli, yang bisu dan cacat. Derwe kawin Pak, ijab kabul. Dia tidak ijab kabul itu tidak melihat wanita itu juga kumaha. Lain ngareneng juga bapak. Setelah ijab kabul itu barulah seorang sabit ini masuk kamar. Ya, wanita itu sudah menunggu. Assalamualaikum. Dia sadar Pak, keun bae lah cenah. Teu dijawab oge gitu kan. Ya, nu penting mah geus kewajiban lah ngucapkeun salam bae teu dijawab oge kan. Ketika kita mengucapkan salam dan tidak ada jawaban, salam itu diri kita sendiri Pak. Orang masuk ka imah teh kosong. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum untuk diri kita sendiri. Ulah pedah imah geus saha Pak. Tong hariwang Pak. Udah sieun cenah nu ngajawab cenah salam. Salam itu adalah untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum. Dia kaget luar biasa kenapa ternyata wanita itu menjawab salam. Waalaikumsalam. Kemudian apa? Mencium tangannya. Reluas Pak Imam Abu Hanifah. Kek gitu. Bukankah Anda ini seperti apa yang diceritakan oleh ayah Anda? Anda itu adalah seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang bisu dan cacat. Tapi barusan Anda mendengarkan salam saya, kemudian Anda mengucapkan, membalas salam saya, dan Anda mencium tangan saya. Artinya kan normal gitu. Apa jawab wanita tersebut? Apa jawab wanita tersebut? Ayah saya tidak salah. Memang betul apa yang dikatakan ayah saya. Teu ngeprank. Balasin asiana atuh. Nah, ayah saya mengatakan saya buta. Kenapa? Karena mata saya tidak pernah melihat perkara yang haram. Ayah saya mengatakan telinga saya tuli karena telinga saya tuli dari pendengaran-pendengaran yang haram. Ayah saya mengatakan saya bisu karena saya tidak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Kemudian ayah saya mengatakan cacat karena memang tangan dan kaki saya tidak pernah melakukan yang haram.
Kumaha Pak Imam Abu Hanifah. Bukan. Bapana Imam Abu Hanifah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang waro dipertemukan dengan orang yang wah. Gitu, Pak. Itulah sekelumit tentang waro. Ya. Waro itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Oh, satu lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu biasa memakan dari setoran budaknya. Dia punya budak belian. Dia itu suka menyetorkan makanan, menyetorkan harta, baik harta ataupun makanan. Satu ketika sang budak itu menyetorkan makanan, dimakanlah oleh Abu Bakar. Lantas sang budak itu bertanya kepada Abu Bakar, wahai Tuan, tahukah makanan yang Anda Tuan, yang Tuan makan? Abu Bakar balik bertanya, emangnya kenapa dengan makanan ini? Emangnya makanan ini dari mana? Kata sang budak ini, jadi ceritanya begini, wahai Tuan. Saya itu dulu tuh pernah melakukan praktek perdukunan. Jadi si budak itu suka melakukan praktek perdukunan, padahal wadul. Jadi dia membuat cerita. Ya, dia membuat cerita bahwa ini supaya apa? Supaya dia itu memberikan imbalan. Nah, ada seseorang gitu ya, pernah dia terapi, dia obati gitu ya. Padahal sama sekali ya benerna gitu. Nah, kamari cenah papangih jeung eta jelema teh, pasien saya lah gitu. Kemudian dia memberikan makanan ke saya. Pan geus henteu paduku ngadukuna teh geus henteu, geus taubat. Da geus kapunguh kapangih kamari pan. Wadulna gitu. Rungkat. Geus henteu, Pak. Tah kamari teh pangih. Jeung mantan pasenna. Mantan pasenna teh mere dahareun. Diberikanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ngasup penjarina sampai dia memuntahkan seluruh makan. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang waro. Maka kata Umar bin Khattab, tidak ada yang lebih waro daripada Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi, mudah-mudahan Allah memaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.